Atlet voli Indonesia Megawati Hangestri kembali meriuhkan jagat media sosial. Smash pemain Daejeon Red Sparks itu bikin lawan tersungkur. Megawati Hangestri kembali menjadi andalan Red Sparks di Liga Voli Korea saat menghadapi Suwon Hyundai dan Chae Hillstead, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, kemarin. Meski laga di Daejeon Chungmu itu berakhir dengan kekalahan Red Sparks 2-3, 25-17, 25-20, 27-29, 21-25, 11-15, Megawati membuat momen viral. Pada set ketiga, Megawati melepaskan smash keras ke sisi kiri area bertahan dan Chae Hillstead. Derasnya pukulan spike Megawati itu membuat bola tak bisa diantisipasi middle blocker Lee Da-hyun hingga mengenai kepala. Alhasil Lee Da-hyun langsung ambruk. Da-hyun kemudian ditarik keluar dan sempat tampak mengompres pipinya. Red Sparks sendiri saat ini berada di posisi 4 klasemen putri. Suwon Hyundai dan Chae Hillstead masih memimpin, dengan Incheon Hankook Pink Speeders dan GS Caltex Seoul KIXX menempati zona playoff. Megawati yang langsung tampil apik di Liga Voli Korea menjadi pendulang poin-poin buat Red Sparks yang mengejar tiket playoff. Pevoli asal Jember itu saat ini menempati urutan 5 pencetak poin dengan 377 angka. Smash atau pukulan keras dari pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali makan korban. Momen ini terjadi dalam Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024, di mana Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi GS Caltex Seoul KIXX, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Red Sparks memperlihatkan permainan menawan sejak set pertama dimulai melalui kerjasama yang apik antara Megawati dan Giovanni Milana, Gia. Kehadiran Kapten tim Lee So-young dengan mengisi spot terakhir di barisan depan membuat Red Force semakin garang mendulang poin. Megawati sendiri menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan 2 pertandingan terakhir yang dia jalani. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menorehkan total 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 50%. Penampilan garang tidak Megawati tidak sekadar dalam menorehkan angka saja tetapi penampilannya di lapangan. Pevoli berusia 24 tahun itu kembali menunjukkan tajinya melalui pukulan mematikan yang dia perlihatkan pada set kedua. Pukulan keras Megawati menelan korban dalam pertandingan ini dengan melahirkan sebuah headshot ke arah Han Sun-ji. Libero milik tim legendari Korea Selatan itu langsung tersungkur setelah mendapatkan pukulan telak. Dampaknya, Red Sparks berhasil meraih angka untuk menjauh dari kejaran tim yang pernah merajai liga selama 9 musim beruntun itu. Pukulan pemain berposisi sebagai opposite tersebut acap kali menyasar wajah lawan dengan tepat. Sebelumnya, pukulan Megawati juga membuat pemain Suwon Hyundai dan Chae Hillstead, Lee Da-hyun terkapar di lapangan. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Red Sparks dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Kemenangan ini membuat Red Sparks untuk pertama kalinya meraih hasil manis menghadapi GS Caltex dalam kompetisi liga musim ini. Tidak hanya itu saja, hasil ini juga membuat Megawati dan kolega melanjutkan tren apiknya yang sudah dibuat dengan meraih 2 kemenangan beruntun. Tambahan 3 poin didapatkan Red Sparks untuk memangkas jarak dengan pesaing terdekat mereka di zona playoff, Hwaseong IBK Altos. Saat ini, Red Sparks sudah mengumpulkan 30 poin usai meraih kemenangan dalam laga ini. Mereka berjarak 2 angka saja dari Ponpun Guetpat dan lainnya. Ada kabar bahagia bagi pevoli yang bermain di Liga Voli Korea. Federasi Bola Voli Korea, KOVO, telah mengumumkan soal pemberlakuan kuota Asia 2024 pada liga tersebut. Kabar bahagia pertama yakni federasi telah memutuskan untuk menaikkan gaji tahunan para pevoli. KOVO juga memberikan perhatian khusus kepada pevoli putri. Sebelumnya, pemain putri mendapat gaji per tahun sebesar $100.000 Amerika Serikat, AS, atau sekitar 1,55 miliar rupiah, termasuk pajak, pada tahun pertama. KOVO lalu berencana menaikkan gaji tahunan pebola putri menjadi $120.000 AS atau sekitar 1,86 miliar rupiah, termasuk pajak pada tahun pertama. Pada tahun kedua, gaji tahunan pemain mencapai $150.000 AS, termasuk pajak, atau sekitar 2,33 miliar rupiah. Untuk tim putra, gaji tahunan pada tahun pertama sebesar $100.000 AS, termasuk pajak, dipertahankan. Namun, gaji tahunan pada tahun kedua ditetapkan sebesar $120.000 AS, termasuk pajak.
Kami mengadakan pertemuan dengan para pemimpin hari ini dan membahas rincian tambahan, tulis KOVO dilansir dari Tespike. Selain hal-hal yang diputuskan pada rapat Dewan Direksi ketiga masa jabatan ke-20 Desember 2023, lalu sehubungan dengan pengoperasian kuota Asia 2024, tulis KOVO. Peluang undian untuk divisi putri juga akan ditinjau lagi. Melalui Dewan Direksi ke-20 yang diselenggarakan pada Desember tahun 2023, KOVO memperluas negara target kuota Asia untuk musim berikutnya. Perubahan ini yakni dari 4 negara Asia Timur dan 6 negara Asia Tenggara, total 10 negara, menjadi seluruh 64 negara yang masuk anggota Konfederasi Bola Voli Asia, AVC. Seleksi untuk draft pevoli asing Asia di Liga Voli Korea Putri akan berlangsung pada April mendatang di Pulau Jeju. Megawati terpilih dalam KOVO Asia Factor Draft 2023 yang berlangsung pada tanggal 21 April tahun 2023. Selain Mega, Mediol Stiovani Yoku masuk ke dalam 7 pemain terpilih di antara 23 pemain Asia yang mengonfirmasi keikutsertaan untuk seleksi pemain asing pada Liga Korea ini. Namun, pemain yang akrab disapa dengan Medi ini batal bermain pada Liga Voli Korea Selatan, V-League, untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain terbaik putri terbaik Proliga 2023 itu tergeser dalam kuota pemain kuartal Asia pada klub GS Caltex Seoul KIXX. Medi sebenarnya sudah lolos dalam draft yang digelar KOVO pada April lalu melalui seleksi lewat tayangan video. Akan tetapi, GS Caltex memutuskan untuk melakukan pergantian pemain karena alasan taktik. Medi yang seorang hitter, digantikan pemain berposisi setter. Seleksi pemain awalnya akan melewati laga uji coba. Namun, kendala karena jadwal yang berbenturan dengan agenda klub dan tim nasional membuat pemain putri dipilih berdasarkan video pertandingan mereka. Megawati menjadi pemain Indonesia pertama yang terpilih. Pemain dengan postur 185 cm akhirnya bergabung dengan tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Red Sparks mendapatkan urutan ketiga dalam draft kali ini. Red Sparks merupakan juara Liga Korea sebanyak 3 kali. Adapun musim lalu, tim yang dibentuk pada 1988 ini mengakhiri kompetisi di peringkat 4. 7 pebola voli putra Indonesia sebenarnya juga mendapatkan undangan untuk tryout Liga Voli Korea. Mereka adalah Rifan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Randy Tamamilang pada sektor putra. Akan tetapi, 5 pemain diantaranya tidak bisa tampil karena agenda persiapan untuk SEA Games 2023. Hanya Dimas Saputra dan Randy Tamamilang yang tidak dipanggil timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 Kamboja.